Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini Senin 5 April 2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga Ibu harapkan semuanya baik-baik saja ya anak-anak. Baik, sebelum kita lanjutkan dalam pembelajaran kita ini, seperti biasa, kita awali dulu pelajaran kita ini dengan doa. Kita lipat tangannya, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang masih boleh kami rasakan lagi saat ini. Bapa di surga, terima kasih pula atas segala berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Saat ini Bapa, kami akan belajar tentang doa pribadi. Kiranya Kau berikan kami pemahaman untuk dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang doa pribadi. Minggu yang lalu kita belajar tentang doa syukur gereja, yang mana pada minggu yang lalu juga kita sudah menjalani beberapa perayaan hari raya yang ada di gereja ya, di gereja Katolik, yaitu yang pertama Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, dan kemudian Jumat Agung, dan terakhir pada minggu kemarin kita merayakan Minggu Paskah. Nah, itu adalah sebagian dari hari-hari raya yang sudah kita lakukan dan merupakan juga doa syukur gereja kepada Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi doa pribadi. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan arti doa. Kedua, menjelaskan bentuk-bentuk doa. Ketiga, mengungkapkan doa secara pribadi. Keempat, melaksanakan doa pribadi. Nah, jadi nanti diharapkan setelah ini kalian dapat mempraktekkan ya tentang doa pribadi ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, kalian bisa buka buku cetak kalian halaman 128. Jadi materinya ada di buku cetak halaman 128 sampai halaman 133. Halaman 128 sampai halaman 133. Ya. Nah, di halaman 128 di situ ada lagu ya. Ya, ada lagu yang bisa kita nyanyikan bersama. Mungkin kalian sudah dengar lagunya. Ibu akan coba contohkan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, seperti itu ya nyanyiannya. Coba kita nyanyi bersama. Kalau yang sering ikut sekolah minggu pasti ingat lagu ini. Bisa dengan kita bertepuk tangan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, jadi anak-anak, di dalam lagu ini dikatakan bahwa kita harus setiap hari membaca kitab suci dan juga berdoa. Baik, kita akan lanjutkan. Kita lihat di halaman 129. Nah, di sini Ibu sudah perlihatkan juga di materi ini ya, di video ini ya, tentang doa Simon dikabulkan. Doa Simon dikabulkan. Di buku kalian, di buku cetak kalian halaman 129. Kita akan baca bersama tentang doa Simon dikabulkan ini. Hari itu Simon bangun pagi-pagi, padahal hari itu libur. Biasanya Simon malas bangun pagi saat hari libur. Ada apa hari itu? Ternyata tadi malam Ibu Sion berjanji mengajaknya jalan-jalan ke mall paling besar di kotanya. Maksudnya sini Ibu Simon ya anak-anak, Ibu ketiknya salah. Tentu saja Simon sangat gembira sehingga pagi itu dia langsung bangun dan mandi dengan riang. Tapi ada satu kebiasaan yang Simon lupakan hari itu. Dia lupa tidak berdoa saat bangun tidur. Ya biasanya ya kalau ada sesuatu yang diinginkan kadang-kadang memang kita suka lupa ya. Simon, ayo cepat mandinya, panggil ibu dari dapur. Kamu harus sarapan dulu baru kita berangkat. Siap bu, jawab Simon. Simon cepat-cepat keluar dari kamar mandi, ganti baju, kemudian makan dengan lahap. Tapi ada satu lagi kebiasaan Simon yang dilupakan, yaitu berdoa sebelum makan. Simon dan ibunya berangkat dengan bus menuju mall. Di jalan, Simon melihat keramaian kota dan jalanan yang hiruk pikuk. Tanpa terasa mereka telah sampai di tempat tujuan. Simon heran melihat ramainya mall. Banyak orang berlalu lalang. Banyak kios yang ramai dengan lampu yang gemerlapan. Aneka ragam barang dijual di tempat itu. Tanpa terasa, karena terlalu asik melihat keramaian dan macam-macam hal yang baru Simon lihat, tangan Simon terlepas dari gandengan ibunya. Simon semakin jauh dari ibunya, dan ibunya pun tidak menyadari hal itu. Setelah beberapa lama, Simon menyadari bahwa ia terpisah dari ibunya. Dia bingung, sedih dan takut. Simon tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Tidak ada orang yang dia kenal. Semua orang sibuk dengan diri mereka sendiri. Ingin rasanya dia berteriak, tapi itu tidak mungkin, dan belum tentu ibu mendengarnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia membayangkan dirinya tidak bisa pulang karena dia tidak membawa uang untuk ongkos naik bus, dan ia tidak mempunyai handphone untuk menghubungi ibunya. Dalam kebingungan dan ketakutannya, Simon ingat kepada Tuhan. Simon pun mencari tempat yang agak sepi. Dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Tuhan, Simon berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Aku tersesat. Aku terpisah dari ibuku. Pertemukan aku dengan ibuku, Tuhan. Tuhan, ampunilah aku, karena dari bangun tidur aku tadi sudah melupakanmu dengan tidak berdoa kepadamu. Amin. Doa yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan akan kebaikan Tuhan ternyata didengarkan oleh Tuhan. Tak lama kemudian terdengar lewat pengeras suara namanya disebut, dan dia ditunggu oleh ibunya di ruang informasi. Betapa senang hati Simon. Dalam hatinya dia pun langsung berterima kasih kepada Tuhan yang telah mendengarkan dan mengabulkan doanya. Ya, baik anak-anak, itu tadi cerita tentang doa Simon yang dikabulkan oleh Tuhan ya, karena dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan
menolongnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan hal berdoa. Kalau di buku cetak kalian ada ya, di halaman 131. Halaman 131. Tapi di sini Ibu akan memperlihatkan secara langsung melalui video tentang hal berdoa ini, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita akan tonton bersama ya anak-anak. That ye do not do your alms before men to be seen of them. Otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ya anak-anak, baik tadi kita sudah lihat tentang hal berdoa, apa yang dikatakan oleh Yesus yang ada dalam kitab suci, yaitu Injil Matius 6 ayat 1 sampai 13. Injil Matius 6 ayat 1 sampai 13. Nah, kita bisa baca di Peneguhan halaman 133. Peneguhan halaman 133. Ya. Nah, di situ apa yang disampaikan oleh Yesus tadi, ya. Jadi sebaiknya kita berdoa, kalau mau berdoa pribadi itu ya dilaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Yesus. Seperti yang dikatakan Yesus, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Yaitu ya, jadi kata Yesus kalau kita berdoa, ya doa pribadi, kan tadi sampaikan doa pribadi. Jadi bukan doa yang bersama-sama dengan orang lain, tetapi doa pribadi. Ya hendaklah kita jangan seperti orang munafik yang misalnya berdoa itu di banyak orang biar bisa dilihat, apalagi dengan teriak-teriak ya supaya kedengaran bahwa kita itu sedang berdoa. Nah, itu kalau doa pribadi ya. Jadi sebaiknya kita masuk ke kamar kita atau kita di dalam rumah kita berdoa langsung kepada Tuhan secara pribadi. Seperti mungkin Yesus juga selalu berdoa ya kepada Tuhan secara pribadi.
Nah, kita bisa lihat kembali ke halaman 128. Halaman 128 anak-anak. Ya, kita lihat di bagian atasnya kita akan baca. Doa pribadi mencerminkan relasi atau hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Berdoa merupakan salah satu cara untuk bisa bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dan mendengarkan Allah yang berbicara. Doa pribadi umumnya berisi perasaan serta ungkapan hati sesuai dengan suasana dan situasi yang dialami. Ada pengalaman suka, duka, atau sedih, kecewa, menyesal, takut, bingung, perasaan bersyukur, kagum, dan perasaan lainnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sabda Yesus ini mengingatkan kita untuk memiliki sikap doa yang rendah hati. Sikap rendah hati inilah sikap doa yang berkenan di hadapan Allah. Ya, jadi seperti tadi Bu katakan, kalau doa pribadi kan berarti kita sendiri yang bercakap-cakap atau yang berdoa kepada Allah. Jadi hendaknya kita benar-benar ya hanya berdoalah dengan Allah. Jadi kita mencari tempat yang memang khusus, tidak banyak orang. Ya, seperti yang dikatakan Yesus tadi, lebih baik di dalam kamar. Ya, kalau di dalam kamar kan sepi. Ya, kalau kamarnya kita sendiri, ya. Nah, sepi, tidak ada orang, hanya kita sendiri. Nah, di situ kita bisa berdoa dengan Tuhan. Dan kalau kita memang dalam keadaan sepi, kita akan lebih khusyuk berdoanya. Ya, kita akan lebih merasakan kehadiran Tuhan, ya. Seperti itu. Jadi jangan seperti yang orang munafik yang berdoanya di tempat-tempat yang ramai, ya. Kemudian doanya diungkapkan, diteriak-teriakin sehingga orang tahu tuh kalau mereka sedang berdoa. Nah, doa pribadi juga kita alangkah baiknya mengungkapkan apa yang kita rasakan atau apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Tadi bisa dikatakan baik perasaan sedih, suka, kecewa, menyesal, takut, ataupun perasaan syukur, ya, gembira, ya, seperti itu bisa kita sampaikan. Ataupun mungkin juga ada yang kita mau minta, ya, ada yang kita mau minta kepada Tuhan, seperti yang tadi Simon, dia meminta supaya bisa dipertemukan lagi dengan ibunya, ya, seperti itu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan doa pribadi. Jadi doa kita sendiri yang langsung kita sampaikan kepada Tuhan dengan melihat suasana kita atau keperluan apa yang kita mungkin saat itu butuhkan atau saat itu perlukan, ya, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membantu kita atau mendengarkan doa kita. Nah, baik anak-anak, sampai sini kita akan lihat rangkumannya. Nah, kita baca bersama. 1. Sebaiknya doa pribadi kita laksanakan dengan tata cara sebagaimana Yesus mengajarkannya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Terdapat di dalam Injil Matius 6 ayat 5. Nomor 2. Berdoa adalah ungkapan iman seseorang. Melalui berdoa kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Dalam doa pribadi kita menyampaikan perasaan, baik kegembiraan maupun kesedihan, harapan serta kebimbangan kita. Tapi kita juga mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nomor 3, doa pribadi dapat kita lakukan setiap hari dan setiap saat dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di dalam gereja atau dimanapun sejauh memungkinkan. Tetapi akankah lebih baik jika kita berdoa di tempat-tempat yang khusus dengan jadwal yang tetap. Misalnya doa malam, doa pagi, doa sebelum dan sesudah makan, serta doa untuk keperluan khusus
dapat dilaksanakan di dalam ruangan khusus di rumah. Nomor 4, di dalam tradisi gereja kita mengenal berbagai bentuk doa, yaitu doa permohonan, doa pujian, serta doa syukur. Doa-doa tersebut dapat dilaksanakan secara pribadi maupun bersama. Ya, jadi anak-anak, doa-doa kita itu yang seperti tadi Bu sampaikan, ada bisa juga kita lakukan dengan doa bersama. Nah, kalau doa bersama ya memang harus sama-sama didengarkan oleh banyak orang ya, seperti itu. Jadi kalau untuk doa bersama ya memang tidak bisa di dalam kamar ya, di satu ruangan, ataupun seperti kalau kita ke gereja atau di lingkungan. Nah, itu kita bisa dikatakan sebagai doa bersama yang memang itu akan didengar oleh banyak orang ya, seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti memang setelah pelajaran ini kita akan mempelajari lagi yaitu doa bersama dan juga ada doa spontan ya. Jadi kita akan pelajari sebenarnya seperti yang ada di materi dari tujuan pembelajaran Ibu, bahwa nanti setelah kita belajar ini, kalian dapat menjelaskan arti doa, kemudian menjelaskan bentuk-bentuk doa ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada doa syukur gereja yang kita pelajari kemarin minggu lalu, kemudian ini ya doa pribadi. Nanti juga kita akan belajar tentang doa bersama dan juga yang terakhir doa spontan. Kemudian bisa mengungkapkan doa secara pribadi ya. Jadi kalau mengungkapkan doa secara pribadi tidak usah takut ya, karena kita berbicara langsung dengan Tuhan ya. Jadi nggak usah takut, Tuhan tahu kok. Kalaupun kita salah-salah ngomong, Tuhan tahu ya anak-anak apa yang kita inginkan ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dapat melaksanakan doa pribadi ya. Berarti kalau kita sudah bisa mengungkapkan doa secara pribadi ya, berarti kita itu bisa dikatakan bisa melaksanakan doa pribadi. Itu anak-anak ya tujuan pembelajarannya. Nah, hari ini tugas kalian yaitu membuat rangkuman ya, rangkuman ditulis di buku catatan. Yang 4 ini saja ya, yang 4 nomor ini saja. Kemudian nanti besok kalian ada tugas. Besoknya tugas kalian yaitu 1, tulislah doa Bapa kami dengan tulisan yang rapi, setelah itu dibingkai dan dihias. Kedua, buatlah doa pribadimu pada Tuhan. Doa sesuai dengan apa yang ingin kamu minta atau harapkan saat ini. Dapat ditulis di bawah doa Bapa kami. Jadi nggak usah panjang-panjang, ya, nggak usah panjang-panjang. Jadi setelah doa Bapa kami ditulis, ya, di bawahnya masih ada tempat kalian ungkapkan saja doa pribadi kalian. Apa yang ingin kalian sampaikan, perasaan sukakah, senangkah, ataupun apa yang ingin kalian harapkan, bisa. Jadi nggak usah panjang-panjang ya anak-anak. Karena kita kan juga sudah sering ya Ibu kasih tugas untuk membuat doa syukur, untuk membuat doa menuliskan doa ya, seperti itu. Nah, kenapa doa Bapa kami juga Ibu minta dituliskan? Karena doa ini sebenarnya, doa Bapa kami ini diajarkan Yesus. Jadi pada saat kita mungkin bingung apa yang kita mau sampaikan, mungkin kita saat itu ya dalam perasaan yang sedih, yang kebingungan, sehingga mungkin boleh dikatakan mungkin otak kita bingung ya, kita mau rangkai kata-kata seperti apa untuk disampaikan kepada Tuhan. Maka Yesus mengajarkan doa yang sangat sederhana atau doa yang paling mudah, yaitu doa Bapa kami ya. Karena di doa Bapa kami ini ya, Tuhan tahu, sudah lengkap, Tuhan sudah tahu apa yang akan kamu sampaikan walaupun doanya Bapa kami, seperti itu ya. Baik anak-anak, jadi itu ya tugas untuk besok. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dan semoga Ibu berharap juga dengan pembelajaran ini kalian semakin rajin mau berdoa setiap hari kepada Tuhan ya, secara pribadi ya, secara pribadi. Apalagi kan memang saat ini kita belum dapat berkumpul bersama-sama
seperti di lingkungan untuk berdoa bersama, ataupun mungkin kita belum bisa berkumpul dengan jemaat atau umat yang lain di gereja seperti biasanya. Jadi kita bisa sering dapat melaksanakan doa pribadi di rumah. Ya, baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita tentang doa pribadi. Nah, Ibu harapkan semoga kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, ya, baik di rumah, karena di rumah juga harus tetap dijaga prokesnya, ya, misalnya sering cuci tangan, rajin menjaga kebersihan seperti itu ya anak-anak. Apalagi kalau kalian keluar rumah, ya, jangan lupa memakai masker. Nah anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran kita. Kita akan akhiri dengan doa yang diajarkan oleh Yesus tadi, ya, yaitu doa Bapa kami. Ya, kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, terima kasih bagi yang sudah menonton video Ibu ini. Ibu berharap juga dapat ditonton selanjutnya ya anak-anak ya, biar dapat mendengarkan penjelasan yang ada. Baik, Ibu pamit. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Dah.